Nah, menurut saya membaca sejarah berdirinya seperti NU seperti ini menurut saya belum pernah mendengar dari siapapun. Dan seperti diakui oleh Gus Yahya sendiri, pembacaan ini memang atas dasar husnudzon beliau. Dan kalau mau dicek dengan apa data-data kearsipan mungkin ya agak sulit. Tetapi menurut saya takwil seperti ini penting untuk membangun gerakan. Kita tidak bicara di sini soal apakah ini tepat secara akademis atau tidak, itu menurut saya mungkin kurang relevan. Tetapi di sini Gus Yahya memang sedang membangun arah NU baru. Kita selama ini kan ketika membaca sejarah Komite Hijaz itu kan sekedar ini adalah perkara bagaimana mempertahankan tradisi ziarah kubur di Hijaz, kemudian persoalan agar pemerintah Ibnu Saud di sana tidak menghapuskan pengajaran mazhab 4 di Masjidil Haram dan seterusnya. Jadi imajinasi kita mengenai sejarah berdirinya NU ini memang ini juga bahasa yang sering dipakai oleh Gus Yahya dalam buku ini. Memang agak sedikit parsial atau sektarian ya. Dalam pengertian membaca sejarah NU ini ya kurang imajinasi. Nah, takwilnya Gus Yahya tentang sejarah berdirinya NU menurut saya memang belum pernah dikemukakan oleh siapapun. Secara tertulis ya, mungkin terserak-serak, mungkin pernah disampaikan oleh beberapa tokoh di NU, terutama Gus Dur ya. Tapi saya kira konstruksi atau takwil seperti yang ditulis oleh Gus Yahya yang seperti dalam buku ini, yaitu takwil beliau adalah membaca sejarah berdirinya NU ini bukan sekedar soal ziarah kubur dan mazhab 4 gitu. Jadi more than tadi itu masalah-masalah yang furu'iyah, kira-kira begitulah. Jadi takwilnya tidak sekedar ini masalah furu'iyah saja, tetapi masalah yang lebih besar, yaitu masalah peradaban. Nah, menurut saya membaca sejarah berdirinya NU seperti ini menurut saya belum pernah mendengar dari siapapun. Dan seperti diakui oleh Gus Yahya sendiri, pembacaan ini memang atas dasar husnudzon beliau. Dan kalau mau dicek dengan apa data-data kearsipan mungkin ya agak sulit. Tetapi menurut saya takwil seperti ini penting untuk membangun gerakan. Kita tidak bicara di sini soal apakah ini tepat secara akademis atau tidak, itu menurut saya mungkin kurang relevan. Tetapi di sini Gus Yahya memang sedang membangun arah NU baru. Dan untungnya kok beliau kok jadi ketua PBNU gitu loh. Ini beruntung sekali itu kan. Memang itu memang bejo itu. Nulisnya jadi nulis manifesto ini dan jadi ketua beneran itu loh. Itu keuntungan seperti itu tidak dinikmati oleh siapa saja itu Pak Amin Said itu. Ada yang jadi ketua PB tidak menulis buku, ada yang menulis buku banyak sekali nggak jadi ketua PB. Sekali nulis langsung ketua, ini kan bejo banget ini kan. Langsung bertindak itu. Nah, menurut saya sekarang ini kan gara-gara diangkat beliau jadi ketua Lakpesda, sekarang banyak undangan Pak Musid. Disuruh menjelaskan, monggo Pak Rumadi ya. Saya sekarang ini diundang kemana-mana disuruh menjelaskan arah baru PBNU. Itu kan itu ya agak nah, saya beruntung ada buku ini udah sekarang modal saya kemana-mana adalah baca buku ini. Tapi ini Pak Ketum, buku ini sudah habis ini. Nah, jadi Pak Amin Said kemarin habis di Cipasung pasti ini kan. Habis di 500 dari Cipasung ya. Jadi ini buku ini habis. Masih ada ya? Itu namanya penimbun. Penimbunan ini. Ini kayak minyak goreng.
Jadi saya mohon nanti PBNU bisa mencetak ini kembali, Pak Khairul. Ya, ya akan dicetak dan mungkin bisa menjadi bahan bacaan untuk teman-teman seluruh Indonesia. Jadi sekarang saya kalau kemana-mana akan bicara berdasarkan buku ini, terutama bab pertama. Jadi menurut saya, saran saya kepada teman-teman adalah minimal di dalam waktu 10 tahun mendatang inilah, kita doakan Gus Yahya 2 periode lah ya. 3 periode, beliau udah bosan nanti. 2 periode satu udah Kita tunda, pertama ditunda. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membaca, terutama yang bagian pertama. Dan ini menurut saya em, tergantung ya. Teman-teman bisa menjadikan bab pertama dalam buku ini sebagai dokumen akademis atau dokumen gerakan. Kalau dokumen akademis jadinya adalah artikel di jurnal. Monggo saja Pak Denny Hamdani, monggo. Tetapi kalau ini dibaca sebagai dokumen gerakan, ini akan menjadi aksi di lapangan. Nah, menurut saya 2 model pembacaan itu bisa saja sebagai dokumen akademis, dan menurut saya itu penting juga. Jadi membaca arah baru NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya berdasarkan pembacaan beliau terhadap sejarah berdirinya NU yang menurut saya cukup orisinal. Cukup orisinal, belum pernah dikemukakan oleh siapapun secara sistematis seperti ini. Nah, kalau dibaca sebagai dokumen gerakan, dan ini memang harapan kita, ini akan menjadi semacam kompas bagi teman-teman yang terutama yang pengurus NU dan aktivis NU yang bekerja di lapangan, bagaimana menyelaraskan atau mensinkronkan diri dengan visi yang dibangun oleh ketua umum yang sekarang ini. Dan menurut saya membaca NU sebagai proyek peradaban, bukan proyek kemenak ya, itu jauh lebih menarik. Membaca NU sebagai proyek peradaban, sebagai sebagai proyek peradaban, itu bagi saya menarik sekali. Dan kalau kita membaca NU sebagai proyek peradaban, itu sebetulnya wilayah perjuangan kita, jihad kita kan sebetulnya tidak hanya masalah furu'iyah kefikhian. Tentu saja itu penting Kiai Muksid, tetapi itu hanya salah satu elemen saja. Lampiran. Nah, Gus Yahya ini punya rencana besar yang mungkin nanti ujungnya itu adalah pada saat peringatan 1 abad NU tahun depan pada bulan Rajab ya. Itu adalah ingin menggagas suatu seri halakoh ya untuk merumuskan apa yang beliau sebut sebagai fiqhul hadharah. Jadi ini bukan fiqhul nisa atau fiqhul haid atau fiqhul saum sekarang yang lagi populer fiqhul saum karena puasa. Nah, ini kita akan membangun suatu konstruksi atau takwil ala NU terhadap peradaban. Beliau menyebutnya dan itu menarik. Jadi kita harus membangun satu konsensus baru di dunia atau peradaban baru berdasarkan inisiatif-inisiatif yang dibangun oleh ulama kita seperti Mbah Hashim, Mbah Wahab terutama. Nah itu bagaimana mengimajinasikan satu fikih peradaban baru berdasarkan inisiatif para ulama ini. Nah menurut saya ini juga sekaligus mengangkat martabat fikih. Tidak sekedar membahas soal-soal furu'iyah, tetapi juga martabatnya naik menjadi fikih yang lebih luas lingkupnya. Jadi ini sekaligus juga nanti lembaga Bahthul Masail juga naik kelas. Tidak saja membahas soal masalah-masalah waqi'iyah, maudhu'iyah, konuniyah, tapi juga hadoriyah itu. Jadi fikih peradaban itu. Nah terakhir catatan saya terutama ini buat teman-teman yang lagi nonton via Zoom ya. Ini catatan teknis ini. Tapi ini saya tujukan kepada teman-teman yang nonton di Zoom ya. Menurut saya buku yang ditulis oleh Gus Yahya ini bukan karena beliau ketua umum kita atau karena beliau adalah saudara saya puji bukan. Tapi ini I sincerely believe ya, saya percaya betul bahwa buku ini itu layak juga dibaca sebagai esai. Karena saya sejak dulu sudah mengamati, sebenarnya ini sejak dari ayahanda beliau Kiai Khalil Bisri.
Jadi ayahanda beliau Ki Khalil dan juga adiknya yang kebetulan mertua saya Gus Mus ya, dan diturunkan kepada putranya Gus Yahya ini. Mereka ini punya kemampuan menulis yang baik sekali. Buku ini itu bahasanya bagus banget. Saya kira jarang orang yang mengamati aspek itu ya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran juga untuk teman-teman terutama elit NU ya, menulis dengan baik juga. Bahasanya bagus sekali, bahasa Indonesianya bagus, sebagai esai sangat menarik, jadi patut juga dipelajari ya. Dan terakhir saya berharap mimpi Gus Yahya melalui buku ini ya, dengan reimagining ya, mengimajinasikan kembali ya sejarah NU berdasarkan takwil atas berdirinya NU yang baru ini, itu bisa menjadi energi gerakan baru juga. Dan saya berharap juga dengan cara begini NU bisa menjadi bukan saja aktor politik yang hanya terlibat dalam transaksi-transaksi politik yang sifatnya parsial dan hanya sesaat, tetapi juga transaksinya itu transaksi peradaban. Harganya bermartabat, kata beliau itu solid dan punya daya tahan yang panjang. Ya, jadi istilah beliau, saya suka sekali karena Gus Yahya ini juga termasuk orang yang kreatif sekali menciptakan istilah-istilah baru termasuk dalam buku ini. Saya kira kenapa? Ya, saya mengharap betul-betul teman-teman terutama yang ada di sana di Zoom ya, kalau ingin memahami arah PBNU yang baru silakan baca buku ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.